Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawhar Al-Hafiz. Saya dari Teknologi Hasil Pertanian. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian ejaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Contohnya kata huruf. Dahulu adalah hoeroef. Kata itu telah diatur dengan ejaan yang benar. Kata itu telah diatur dengan ejaan yang sesuai. Dan sekarang yang dipergunakan adalah huruf. Selanjutnya, macam-macam ejaan. Ada dua macam jenis ejaan, yaitu ejaan fenotis dan ejaan fenomis. Ejaan fenotis merupakan ejaan yang pertama, ejaan fenotis, yang merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf. Yang kedua, ejaan fenomis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu huruf. Selanjutnya, tujuan ejaan. Tujuannya adalah memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Selanjutnya, fungsi ejaan. Fungsinya yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Selanjutnya, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Diawali dengan ejaan Van op Huygens. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901 yang dirancang oleh orang Belanda yang bernama Charles van op Huygens dengan dibantu Tengku Nawawi. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan bunyinya hampir sama dengan tuturan Belanda. Setelah itu, ejaan Republik atau ejaan Suwandi menggantikan ejaan pertama pada tahun 1947. Ejaan ini merupakan upaya pemerintah untuk menggantikan ejaan Van op Huygens. Ejaan Republik juga disebut dengan ejaan Suwandi karena ejaan ini disusun oleh Suwandi yang merupakan menteri yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, ada ejaan Melindo yang diresmikan pada tahun 1959. Kemudian ejaan keempat yaitu ejaan yang disempurnakan atau IED. Ejaan ini berlaku sejak 29 Mei 1972 hingga 2015 atas kerjasama dua negara, yakni Malaysia dengan Indonesia, diwakili oleh para menteri pendidikan kedua negara tersebut. Yang terakhir, ada ejaan bahasa Indonesia yang bisa disingkat EBI. Adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015
berdasarkan peraturan Menteri partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan kan ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua ada partikel pun, ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Dan yang ketiga ada partikel per, yang berarti mulai, demi, dan tiap. Ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Sekian dari review singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.